Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Ronald Tanur divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur atas kasus pembunuhan di Sera dituntut 9 tahun dan 12 tahun penjara. Ketua pembebasan Ronald Tanur, Erin Tuadamanik dengan hukuman 9 tahun penjara. Erin Tuadamanik diyakini bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tanur. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Noval Akbar Ramadan dengan nomor perkara 812-PIT-B-2025-PN Universitas Mula Warman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Panitera, tolong dipersilakan agar terdakwa memasuki ruang persidangan. Baik Yang Mulia, terdakwa Noval Akbar Ramadan dipersilakan masuk. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan yang sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, dipersilakan kepada jaksa penuntut umum untuk membaca dakwaannya. Terima kasih Yang Mulia, bahwa terdakwa Noval Akbar Ramadan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2023 di area basement Mall Citra Park, Jakarta Barat dengan sengaja menganiaya korban Dindi Sera Afrianti hingga meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan menabrakkan mobil Jeep Rubicon miliknya terhadap korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan atau secara subsidiar pada pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang melibatkan matinya orang. Demikian surat dakwaan Yang Mulia. Baik, terima kasih jaksa atas dakwaannya. Apakah dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa memahami isi dakwaannya? Sudah Yang Mulia, namun kami keberatan terhadap dakwaan primer pasal 338 karena kami menilai tidak ada niat untuk membunuh dan semuanya hanya kelalaian. Baik, pengacara keberatan dicatat. Sidang berikutnya yaitu pemeriksaan saksi. Kepada saudari jaksa dipersilakan untuk menghadirkan saksinya. Baik Yang Mulia, saksi atas nama Flensensia, petugas keamanan mall. Saksi, tolong dijelaskan apa yang saksi lihat pada malam itu. Baik, saya melihat mobil Rubicon milik terdakwa berhenti mendadak. Lalu terdakwa tampak marah dan korban berusaha keluar dari mobil. Tapi tiba-tiba mobil itu maju dan menabrak korban. Apakah menurut saudari sendiri perbuatan dari terdakwa ini dilakukan secara sengaja? Kelihatannya iya Yang Mulia, karena mobil sempat mundur lalu maju lagi dengan kecepatan yang tinggi. Oke, baik. Dari pengacara sendiri apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Izin Yang Mulia, apakah saudara saksi tahu bahwa terdakwa berniat untuk menabrak korban? Saya tidak tahu isi hatinya. Saya hanya melihat dari kejadian di tempat saja. Baik, terima kasih saudari saksi. Tidak ada lagi pertanyaan. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah benar terdakwa menabrakkan mobil terdakwa secara sengaja kepada korban? Tidak Yang Mulia, saya tidak bermaksud untuk membunuh pada saat itu. Hari itu saya sedang emosi dan tidak mengontrol kendaraan saya. Dan saat ini saya menyesal. Tetapi berdasarkan rekaman CCTV, mobil saudara sempat berhenti lalu maju untuk menabrak korban. Apakah ini tidak disengaja? Saya panik Yang Mulia. Saya benar-benar tidak sadar melakukan hal itu. Keberatan Yang Mulia. Yang Mulia, keluarga kami hancur karena kejadian ini. Terdakwa bilang tidak sadar, tapi sebenarnya dia sadar. Kami hanya ingin keadilan Yang Mulia. Kami mau pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Hadirin dalam persidangan ini dimohon untuk tenang. Baik, majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Oktober dengan agenda yaitu pembacaan putusan.
Baik, rekan-rekan sekalian, kita perlu membahas kasus mengenai terdakwa yang dilakukan oleh Noval Akbar Ramadan. Bahwasanya bukti yang diajukan oleh jaksa terkait dengan bukti video, bukti visum, dan juga keterangan para saksi sudah sangat konsisten. Saya setuju, tapi kita tetap harus membuktikan bahwa semua proses pembuktian ini sesuai KUHP agar putusan yang kita buat ini tidak cacat hukum. Halo? Yang mulia, Iya. saya mohon tolong bantu saya yang mulia. Saya bisa memberikan apresiasi jika keputusan nanti bisa meringankan saya yang mulia. Yang mulia, saya mohon yang mulia, saya bisa bantu mengamankan situasi nanti yang mulia. Aduh, itu sangat berat. Soalnya itu melanggar integritas kami sebagai hakim. Berapa yang mulia? Saya bisa bayar berapapun yang mulia. Saya janji, saya akan segera membayarnya yang mulia. Jika nanti yang mulia bisa membantu meringankan hukuman saya yang mulia. Oke, baik. Nominalnya segini. Oke, siap yang mulia. Saya akan segera mentransfer yang mulia. Ada apa, Pak? Jadi, bahwasanya terdakwa Noval Akbar Ramadan telah memberikan kita uang apresiasi apabila kita meringankan putusannya. Oh begitu. Kalau misalnya Bapak terima-terima saja ya saya juga nggak keberatan sih. Saya juga lagi butuh dana yang besar. Saya juga sih, kalau Bapak dan Ibu setuju dan tidak keberatan ya saya juga tidak keberatan. Oke, baik. Berarti kita semua setuju ya. Apakah saudara terdakwa dalam kondisi yang sehat hari ini? Sehat yang mulia. Oke. Apakah saudara terdakwa sudah siap dalam pembacaan putusan ini? Sangat siap yang mulia. Oke, baik. Putusan nomor 812/PIT-B/2025 Pengadilan Negeri Universitas Mula Warman. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Universitas Mula Warman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa dengan nama lengkap Noval Akbar Ramadan, umur 25 tahun, lahir 20 April 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bumi Sempaja, Blok CC nomor 1, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta. Memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana pasal 351 ayat 3 KUHP menjatuhkan pidana kepada terdakwa Noval Akbar Ramadan dengan pidana penjara selama 8 tahun. Gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian yang dalam arti luasnya itu berupa uang, barang, atau fasilitas sekaligus. Gratifikasi ini diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara hukum yang berwenang. Gratifikasi ini diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Korupsi. Praktik ini sering berujung pada tindak pidana suap. Seperti contohnya video yang kami angkat bahwa seorang hakim disuap. Dari video ini dapat kita simpulkan bahwa kasus tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi dapat merusak integritas peradilan. Karena keputusan hakim yang seharusnya didasarkan pada keadilan justru dipengaruhi oleh uang dan juga kepentingan pribadi. Selanjutnya kita lihat dari sisi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU ini bukan sekedar aturan, tapi kompas moral bagi hakim dalam menegakkan hukum. Hakim diwajibkan punya integritas, kepribadian yang tak tercela, jujur dan profesional.
Dalam pasal 5 ayat 2 juga menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun yang bisa mempengaruhi keputusan. Artinya, sekecil apapun hadiah bisa jadi awal sebuah pelanggaran yang besar. Kalau hakim melanggar, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bisa langsung turun tangan untuk memeriksa. Kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama MA dan KY tahun 2009. Isinya jelas, ada 10 prinsip dasar perilaku hakim. Salah satunya adalah berperilaku adil. Sayangnya, kenyataan kadang pahit. Sepanjang 2023 saja ada 3.593 laporan pelanggaran kode etik hakim. Dan 42 diantaranya sudah dijatuhi sanksi. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi yaitu suap dan gratifikasi. Kasus seperti ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi juga pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Ketika hakim menerima gratifikasi, maka keputusan hukum bisa berubah menjadi keputusan transaksi. Pada akhirnya, ketiga aturan ini yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Kode Etik Hakim, semuanya punya satu tujuan yang sama, yaitu menjaga agar hukum tidak dapat dibeli. Tapi semua itu tidak akan berarti tanpa pengawasan yang kuat dan kesadaran moral dari dalam diri para hakim. Lihat apa sih kok kayak serius banget? Ini loh kasusnya si Nopal Akbar Ramadan, masa dia nyuap hakimnya supaya hukumannya diringankan? Loh, bukannya hakim harusnya bertindak jujur, adil, dan bijaksana? Kok malah memihak kepada terdakwa? Ya emang harusnya kayak gitu sih, cuma ya gimana ya, masih banyak sih hakim yang nerima suap kayak gitu. Miris ya, hukum jadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tajam bagi orang-orang yang tidak mampu, sedangkan tumpul untuk orang-orang yang berkuasa dan kaya. Bener banget, hal-hal kayak gini nih yang bikin masyarakat itu nggak percaya lagi sama peradilan maupun hukum itu sendiri. Sepertinya penanaman nilai etika dan tanggung jawab bagi profesi hukum sangat penting deh untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran kode etik seperti ini. Ya emang sih, sekarang jadinya mahasiswa hukum kayak kita diajarin etika dan tanggung jawab profesi, karena nanti di masa depan kita yang duduk di profesi-profesi itu. Semoga kasus-kasus profesi hukum seperti ini tidak terjadi lagi ya, bukan cuma di profesi hukum, tetapi profesi lain seperti jaksa dan kepolisian. Karena profesi-profesi hukum ini bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan pundi-pundi rezeki bagi orang yang memiliki profesinya, tetapi juga ada hak dan keadilan yang digantungkan masyarakat di sini kepada mereka.